전학생이면 전학생답게 이대희야. Yo yo yo, what's up sobat Gabutras, balik nah mbak aku Mas Pai di channel Mas Pai 03. Gimana nih puasanya? Aman? Alhamdulillah. Oke, di video kali ini Mas Pai akan merangkum alur cerita film asal Korea lagi yang berjudul She's on Duty. Film ini rilis pada tahun 2005 yang menceritakan tentang kisah seorang detektif kepolisian yang menyamar menjadi murid SMA dengan tujuan untuk menuntaskan kasus kriminal yang merajalela. Nah, gimanakah kisahnya? Langsung saja kita ke alur filmnya. Los. Cerita dimulai di suatu kapal di mana terdapat seorang polisi wanita yang sedang menyamar menjadi siswi SMA. Ia bernama Jen, nggak pakai Jessica. Di sini Jen dan rekan-rekannya yang sedang mengintai berniat akan menggagalkan aksi perdagangan wanita yang dilakukan oleh seorang penjahat bernama Hammer. Ketika Hammer akan masuk ke kapal, rekan-rekan dari Jen pun akan menyusulnya ke dalam. Namun saat akan keluar, mereka semua sudah dihadang oleh para anak buah Hammer. Di sisi lain, Hammer yang sudah ada di dalam sedang menawarkan gadis-gadis kepada seorang mucikari. Jen pun kesal karena rekan-rekannya tak kunjung datang. Dengan terpaksa, ia pun akan melancarkan aksinya sendiri. Pada saat Jen terpojok, tiba-tiba ternyata mucikari tersebut adalah seorang polisi yang juga menyamar. Ia bernama Detektif Yo. Setelah kejadian tadi, Detektif Yo pun merasa kesal karena misinya kali ini tidak berjalan mulus. Hal itu dikarenakan ulah Jen yang gegabah. Dan jika Jen tidak melakukan kesalahan tersebut, maka Detektif Yo akan dibawa Hammer ke tempat bos besarnya. Lalu ia pun akan menangkap semuanya. Akan tetapi rencana tersebut nampaknya gagal. Scene beralih ke para atasan polisi yang sedang melakukan meeting, di mana dalam meeting tersebut mereka semua membahas soal dua bos gangster terbesar di Seoul yang bernama Chae-young dan Bae Do-sang. Dulunya mereka berdua ini bersahabat, namun sekarang Chae-young sudah tobat dan ia akan menyerahkan dirinya ke polisi untuk memberikan kesaksian dalam melawan sahabatnya dulu, Bae Do-sang. Tapi sebelum itu ia meminta syarat terlebih dahulu, yaitu para polisi harus menjamin keselamatan dirinya dan juga anaknya. Beberapa bulan sebelumnya, ketika para polisi sedang membawa Chae-young, tiba-tiba sekumpulan gangster datang menggebuki mobil mereka. Lalu Chae-young pun kabur sendiri, dan dari situlah ia sudah tidak percaya lagi kepada polisi. Kembali ke meeting, di mana terdapat salah satu atasan sekaligus paman dari Jen yang bernama Ha-jung memiliki ide untuk menangkap Chae-young. Di sini ia akan menyerahkan keponakannya yaitu Jen untuk menyamar menjadi siswi di SMA dengan tujuan agar Jen bisa berteman dengan anaknya Chae-young yang masih sekolah. Kemudian Jen pun akan mencari tahu keberadaan Chae-young dari anaknya itu, dan nampaknya para atasan lain pun menyetujui cara tersebut. Keesokan harinya, Ha-jung langsung menyuruh Jen untuk menjalankan misi penyamarannya tersebut. Awalnya Jen tidak mau karena ia sangat membenci dunia sekolah. Dan faktanya, dulu Jen merupakan siswi yang bodoh dan ia tidak pernah mendapatkan prestasi. Akan tetapi, yang namanya tugas negara tidak boleh ditolak. Dan akhirnya, dengan sangat terpaksa ia pun menjalankan misi tersebut.
Di dalam, Jen pun diperkenalkan kepada murid-murid yang lain. Ketika hendak duduk, ia melihat anak dari Chaeyoung yang bernama Seung-hee. Di sini, Jen duduk dengan anak orang kaya yang bernama So-young. Saat Pak Guru sudah keluar, So-young bertanya kepada Jen, "Kok wajahmu keriput? Pasti udah tua ya?" Jen pun membalasnya dengan mengatakan, "Kok masih SMA payudaramu besar? Kena kanker ya?" Tak terima dengan hal itu, So-young pun melaporkannya kepada geng cewek di sekolah tersebut. 야, 애기 집이야. Kemudian, pemimpin geng tersebut mengajak duel